Pada ini malam kita sama-sama berkumpul bermuajah dalam rangka milad Majelis Ta'lim Al-Musyarakah, milad yang kedua, sekaligus memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi satu catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekadar kita membaca akan sholawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya minta izin, minta maaf, minta ridhonya kepada guru kita Habib Al-Mahbub. Saya memenuhi permintaan daripada Ustadz Niki Septian Habibana. Sebetulnya yang lebih pantas menyampaikan mau'izatul hasanah beliau, tapi karena beliau sudah ridho, Ustadz Septian juga sudah ridho, saya minta izin, minta ridhonya kepada beliau. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini satu kebahagiaan buat saya. Alhamdulillah atas izin Allah bisa bersilaturahim ke tempat ini. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari Depok. Kalau naik mobil, kalau naik motor 1 jam 25 menit. Tapi alhamdulillah karena memang saya pecinta majelis, bukan satu halangan dan bukan satu rintangan jarak buat saya. Jangankan jarak jauh, seandainya ini hujan saya tetap datang. Yang pertama, karena saya pecinta majelis, ini milad Majelis Ta'lim Al-Musyarakah, maka saya hadir. Yang kedua, karena saya melihat ini acara peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Saya bukan hanya melihat undangan panitia, bukan hanya melihat undangan daripada anak-anak Majelis Ta'lim, tapi saya melihat ini undangan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, duduknya kita di majlis zikir, di majlis maulidnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita nanti duduknya kita bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah yang Maha Tahu setiap dosa-dosa yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan setiap kezaliman, kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah mau menolong kita semua. Menolong untuk apa? Untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan rasa bersalah itu kepada kita,
Itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kita semua pasti punya salah. Kita semua pasti punya dosa. Betul apa enggak? Ada enggak yang hadir di majelis ini pada malam hari ini yang enggak pernah punya salah? Ada? Ibu-ibu mungkin ada yang enggak pernah punya dosa. Dari mulai lahir sampai sekarang enggak pernah punya dosa, ada? Enggak ada. Abang-abang yang ada di depan saya mungkin ada yang enggak punya salah. Tunjuk tangan, saya mau tahu yang mana orangnya. Ada? Enggak ada. Pasti kita semua punya salah. Pasti kita semua punya dosa. Betul. Terlebih saya yang berdiri di depan saat ini, mohon maaf lahir batin, saya tidak lebih baik dari putra putri ibu semua. Saya kelihatannya aja seperti orang alim, seperti orang soleh, pakai peci haji, pakai gomis, pakai jubah, pakai sorban. Ini cuma casingnya doang. Hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita pakai. Kita nggak boleh sombong dengan amalan-amalan ibadah yang sudah kita lakukan. Kita nggak boleh sombong dengan harta, pangkat, jabatan yang kita miliki. Karena Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Tetapi yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatan. Mudah-mudahan nanti bubar selesai dari majelis ini, pulang kita ke rumah masing-masing, Allah kumpulkan semua dosa-dosa. Ya Rabbal. Dosa kita kepada Allah banyak. Di antaranya dosa akan amal ibadah yang sering kita lalaikan, bahkan kita tinggalkan. Sholat subuh kita yang kesiangan udah nggak terhitung berapa banyak kita tinggalin. Subuh kita kesiangan, yang tadi subuhnya kesiangan angkat tangan. Yang tadi sholat subuhnya kesiangan angkat tangan. Udah gak usah malu-malu di majelis, jujur aja. Yang tadi subuhnya kesiangan, angkat tangan. Yang tadi enggak sholat subuh, yang enggak sholat subuh, jujur itu lebih bagus daripada pura-pura. Ya, jujur lebih bagus. Ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar seremonial acara belaka, bukan hanya sekedar kita ada ceramah nanti makan-makan kumpul-kumpul, enggak. Di sini ada misi dakwahnya. Diharapkan setelah acara peringatan Maulid Nabi yang tadinya subuhnya kesiangan, yang tadinya enggak sholat subuh, setelah peringatan Maulid semua jadi ikut sholat subuh berjamaah. Amin. Ya Rabbal. Itu yang kita harapkan. Jelas? Jelas Bu? Kalau jelas saya rasa sampai di sini saja tausiah saya. Kan udah jelas tadi. Udah jelas? Nggak punya pendirian ya. Ya Allah. Dosa kita kepada Allah banyak banget. Sulit kita ngitungnya. Belum lagi puasa Ramadan di tahun-tahun yang lalu tuh. Dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, sudah diwajibkan sama Allah, sampai lagi memasuk tahun ini, berapa banyak Ramadan yang belum sempat kita bayar. Kan mestinya hutang kita kepada Allah juga kita hitung ya.
Bukan hanya hutang kita kepada manusia, tapi hutang kita kepada Allah juga kita itu. Ada berapa banyak hutang puasa kita yang belum sempat kita bayarkan. Dari mulai Allah sudah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Banyak dosa kita kepada Allah. Yang kedua, dosa sama diri kita. Dosa sama jasad kita. Ini yang saat ini ada di tubuh kita, ya, panca indera kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah amanah titipan dari Allah yang harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau koreksi diri kita dari mulai mata. Mata ini berapa banyak mata ini pernah melihat sesuatu yang Allah haramkan? Banyak nggak? Banyak nggak? Dosa mata kita banyak nggak? Banyak banget. Sering lihat cabai-cabean, ya. Ada cabai-cabean di sini. Apa jangan-jangan banyak terong-terongan di sini? Banyak nih dosa mata kita. Maka ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan Allah, bergegas mengucap istighfar. Astagfirullah. Belum lagi dosa telinga, ya. Sering mendengar sesuatu yang kadang Allah nggak suka dengan pendengaran kita. Mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Lisan, mulut kita ini banyak menyakiti hati orang. Yang terkadang dengan ucapan kita, dengan lisan kita, ada yang tersakiti hatinya dengan kita. Maka berucaplah, berkatalah yang baik, melihatlah yang baik, mendengarlah yang baik. Banyak nih dalam jasad kita kotoran dan dosa-dosa. Tangan ini juga mungkin pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kita. Tangan. Kaki melangkah kemana, yang terkadang dengan langkah kaki kita Allah marah. Kemudian Allah tegur kita sebagai bukti tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tegur kita karena langkah kaki kita yang kadang ke kiri. Yang kadang-kadang malam minggu anak-anak muda suka clubbing, ya. Tahu clubbing ya? Apa? Kelayaban bingung. Gak jelas dia kemana ya. Masya Allah. Ada yang udah punya pacar? Hah? Yang punya pacar ada? Saya bilang ya, ini majelis ilmu. Pacaran itu sama sekali nggak ada manfaatnya. Pacaran itu lebih banyak ngeboroknya. Gak usah tengok kanan kiri, lu, gak usah, udah merasa. Ketika kita mandang pacar kita, ayang beb kita, ketika kita mandang wajahnya, dosa apa enggak? Kalau dosa manfaat apa mudarat? Ketika kita pegang tangan pacar kita yang jelas-jelas bukan muhrimnya, dosa apa enggak? Nah, makanya saya mau bilang begini. Nih, coy, dengerin ya. Inilah bedanya anak majelis taklim dengan yang bukan anak majelis taklim. Kalau anak majelis taklim yang jamaah akhwat mana? Majelis taklim jamaah akhwat. Ini jamaah akhwat semua. Jamaah majelis taklim. Al-Musyarakah. Takut banget jawab iya. Nih. Kalau dia anak majelis taklim, ketika ada anak laki jamaah ikhwan, pegang tangan kalian, ucapkan istighfar. Kenapa? Karena bukan
Kalau ada jamaah lagi pegang tangan kita ucap astagfirullah. Sekali lagi saya tanya, nanti istighfar ke sono. Kalau ada anak laki pegang tangan kita ucap astagfirullah. Setuju? Itu baru anak majelis taklim. Sekarang yang laki. Yang cowok, yang pura-pura buta dulu. Jaga juga dong. Kita ini bukan laki-laki sembarangan, ya enggak? Emang gue cowok apaan lu pegang-pegang? Itu bedanya cowok anak majlis dengan yang bukan anak. Kita mesti jaga muruah kita loh. Jaga kehormatan kita. Saya mau tanya, kalau ada anak cewek yang bukan murid, dia satu majlis sama kita, cewek pegang tangan kita ucap yang pojok alhamdulillah. Alhamdulillah gini bos. Beda nggak? Beda yang anak majelis dengan yang bukan anak. Kalau anak majelis taklim, akhwatnya berhijab, dia tutup auratnya. Dulu waktu sebelum masuk majelis taklim nggak pakai jilbab, pakai celana pendek. Sebelum masuk majelis, auratnya kemana-mana. Dulu waktu sebelum masuk majelis, pakai celana pendek, pahanya kelihatan, paku payungnya banyak. Dia nggak peduli, yang penting pakai celana pendek. Tapi setelah dia masuk majelis taklim, setelah dia ikut ngaji bersama dengan para habaib dan para guru-guru, mulai dia tutup auratnya. Karena dia tahu bahwa membuka aurat hukumnya dosa. Beda nggak? Yang cowok dulu sebelum masuk majelis taklim itu kalau ketemu sama orang-orang tua cuek-cuek aja. Tapi setelah dia ikut majelis taklim, akhlak dan adabnya dijaga. Ketemu orang tua cium tangan, ucap salam, assalamualaikum haji, masya Allah, adem dilihatnya. Betul nggak? Jadi majelis taklim itu harus ada manfaatnya, bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul. Dan hati-hati, kalau kepengen kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita ambil dari para habaib dan guru-guru kita, harus jaga akhlak dan adab kepada mereka. Sebab banyak di antara kita, maaf lahir batin kalau di sini nggak ada Ustaz, insya Allah di mana sini nggak ada, di kampung saya semua. Banyak yang dia bisa baca Quran, dia bisa baca Maulid, bukan hanya Simtudurul, Al-Barzanji, Ad-Dibai, Sarofal Anam, dia bisa baca itu. Sekedar bisa, iya bisa. Tapi mendapatkan keberkahan dari kebisaannya belum tentu. Kenapa? Akhlak dan adabnya nggak dijaga menurutnya. Jadi cuma sekedar ambil ilmunya, tapi nggak jaga akhlak dan adabnya. Nah, saya jadi ingat nih, dulu waktu masih saya kecil, seumur ini siapa namanya? Putih. Siapa namanya? Hah? Rizky. Umurnya berapa tahun? 9 tahun. Namanya Rizky, umur 9 tahun. Tapi waktu itu saya umur 7 tahun. Segini. Itu diajak sama abah saya, Habibana, di Cipete itu ada dulu Allah yarham guru Mursyid Amin. Itu ngaji lekar gitu. Galak itu guru itu. Jadi kalau ngaji mesti di samping lekarnya ada rotan panjang. Kalau kukunya panjang-panjang disabetin gitu. Sabetin. Pulang nangis. Apa kira-kira bapak belain saya, abah saya? Enggak. Kalau ampe nangis berarti yang salah lu. Saya yang disalahin.
Ada apa? Lu punya salah apa sama guru? Gitu. Saya pulang nangis, nanti mau ngadu sama orang tua. Tapi sampai rumah malah disalahin saya sama orang tua. Nggak dibelain. Malah abah saya ngebelain guru saya. Kalau sekarang kira-kira kita ngaji nih, dibikin nangis sama ustaz kita, sama guru kita. Ngadu sama bokap kira-kira gimana? Dibawain golok tuh gurunya. Bener gak? Ya saya ingat waktu masih kecil. Waktu saya mau dianterin ngaji ke tempat guru saya, guru Mursyid Alim. Ini belum ngaji, ini belum. Baru mau dianterin doang, mau diserahin. Dibawa orang tua saya, ya kan? Itu orang tua saya nggak tangan kosong loh. Bukan berarti bawa bendok, bukan. Dia nggak tangan kosong. Ada 5 macam yang dia bawa. Yang pertama dia bawa beras 1 karung. Beras 1 karung, gula, kopi, teh, sama rokok kesukaan guru saya. Ada berapa macam? 5 macam. Apa aja? Beras, gula, kopi, teh, rokok. Nah, beras, gula, kopi, sama teh, sama rokok kesukaan guru saya. Rokok guru saya waktu itu saya ingat Ji Samsu. 2, 3, 4. Ini guru-guru kita dulu orang-orang NU rokoknya Ji Samsu 2, 3, 4. Kenapa? Lambang 2 rakaat salat subuh, 3 rakaat salat maghrib, 4 rakaat salat zuhur, asar dan isya. Masya Allah. Ji Sokal. Tapi rokok saya bukan Ji Samsu, Jarum Super. Hah? Rokok saya apa? Hah? Kurang kencang. Jarum Super. Rokoknya apa? Jarum super. Kurang kencang apa? Jarum super. Biar panitia dengar. Nggak bercanda. Jangan dianggap serius. Kalau ada yang apa. Sampai di rumah guru saya bawa 5 macam tadi. Guru saya serahkan ini Lukman untuk diajarin ngaji, ajarin sembahyang, ajarin agama, biar dia jadi orang benar. Biar dia jadi orang, bukan biar jadi orang pintar, tapi mintanya biar jadi orang benar. Buat apa kita bisa ngaji tapi nggak benar? Buat apa kita ada di majelis taklim tapi nggak ada perubahan buat kita? Nggak benar gitu. Maka mintanya jadi orang. Saya terima ini Lukman, biar saya jadi ngaji, biar dia jadi orang yang benar. Nah sekarang pertanyaannya, kita sekarang kalau ke rumah guru kita bawa beras nggak? Hah? Bawa beras nggak? Serius? Di sini gurunya siapa namanya? Hah? Guru ngajinya siapa tuh? Guru ngajinya siapa? Ya? Bawa beras nggak tempat beliau? Boro. Bawa gula, bawa kopi, bawa rokok nggak? Hah? Benar. Ini kadang-kadang kita di majlis suka salah kaprah nih Habib. Jam 11 kita ngaji kelar nih. Ngobrol-ngobrol masuk jam 12, udah selesai ngaji tuh. Rokok murid habis, mau beli tutup. Rokok gurunya masih ada. Guru saya minta rokok sebatang. Dia rokok gurunya di sana. Ente gimana mau dapat keberkahan dari ilmunya guru? Kalau gurunya jadi dipalakin. Guru dipalakin. Makanya berapa banyak yang cuma sekedar bisa tapi mendapatkan keberkahan dari kebisaan belum tentu. Maka jaga akhlak dan adab kita kepada guru-guru. Orang-orang tua kita dulu ngajinya nggak terlampau tinggi. Ngajinya zaman saya dulu masih kecil seumuran ini ngajinya begini, alif lempeng bak bengkok wow ngerengket. Tapi cuma ngaji bisa begitu doang. Itu luar biasa. Hidupnya berkah. Kontrakan bertambah-tambah. Nggak pernah susah hidupnya. Karena apa? Dapat berkah dari kebisaan ilmu yang dia ambil dari guru. Dan ilmunya diamalin. Bukan cuma sekedar dia bisa, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari. Cuman bisa baca bismillah doang dia pakai itu bismillah. Mau minum baca
mau makan baca, mau pakai baju baca, mau pakai celana baca, mau pakai sendal baca, semua pakai bismillah. Makanya hidupnya berkah, diamalin dalam kehidupan sehari. Cuman bismillah doang tapi diamalin, hidupnya jadi berkah. Insya Salatullah salamullah semuanya. Salatullah salamullah ala Taha tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ngaji yuk kita bantuin ya Bu, bantuin ya Bu. Ibu kenapa sih ngantuk kalau terkesima lihat saya? Ibu pernah lihat saya di SCTV? Belum? Antv? Belum? RCTI? Belum juga. Punya TV nggak sih di rumah? Semuanya belum. TVRI ya TVRI? Belum juga. Emang saya cuma ada di TV rusak gitu. Ibu kelas senang. Ibu kompak-kompak kalau ngaji dia. Beda sama kita. Ibu-ibu mah nih, Bu, dia 5 orang udah kayak 100 orang. Beda loh bapak. Ngaji yuk kita agar hidup lebih berarti. Siapa yang gak mau ngaji nanti mati jadi memati. Apaan memedi? Hah? Memedi apa? Ada yang tahu nggak Bu? Memedi apa? Setan. Setannya biasanya setan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah salatullah Salat yuk kita agar hidup kita selamat. Agar hidup apa? Siapa yang pengen selamat dunia akhirat maka kerjain ada berapa waktu sholat? 5 waktu. Ini di sini ada mau sholat apa? Masjid ada. Ini jamaah sini jamaah masjid semua. Iya, nggak ada yang dari luar kan? Tapi kebanyakan dari sini, anak-anak muda sini. Berarti ini remaja masjid ya sini ya. Kalian mau tanya, masjid apa itu namanya? Al-Amanah. Masjid Al-Amanah saya mau tanya. Kalau subuh yang ngajar anak muda laki-laki? Sekali lagi saya tanya. Ajar subuh di sini di masjid anak muda laki-laki? Lu udah kencang salah lagi. Emang lu pada kemana? Ini sekali lagi saya bilang ya, peringatan Maulid Nabi harus ada bekasnya.
Nanti setelah acara peringatan Maulid Nabi, yang ajar subuh di masjid bukan laki-laki lagi tapi anak muda. Setuju? Setuju? Takbir. Gua tanya ntar mau Ustaz bisa cari. Besok subuh kalau masih aki-aki berarti kan gerbuk kasih ini. Kalau yang ajar subuh, kalau di sini bangunin subuh namanya apa? Tarhim. Baca tarhim biasanya kalau di kampung saya sebelum baca tarhim baca doa bangun. Doa bangun tidur apa? Nih. Kalau anak muda yang bangunin orang-orang kampung di masjid enak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun ke orang kampung. Yang ajan subuh anak muda. Yang ajan subuh anak muda. Kalau ajan subuh biasanya ada as-shalatu khairum. Anak muda yang ajan subuh. Yang ajan subuh anak muda. Anak muda yang ajan subuh. Yang ajan subuh. Kalau suara saya jelek jangan dikatain. Belum. As-salatu khairum minan naum. Kalau as-salatu khairum minan naum, naumnya pendek dan digentak. Lebih baik salat daripada tidur. Biar yang tidur ini di tempat saya, di kampung saya, yang ajan subuh umur 70 tahun. Baca as-salatu khairun minan naum, naumnya panjang. Khairun kata Pak RT ini samping siapa lepas ya? Kasihan gak? Kasihan gak? Kalau kasihan yang muda yo bantuin orang-orang tua kita yang udah tua-tua. Nanti 10, 20, 30 tahun ke depan mereka inilah yang akan menjadi penerus estafet perjuangan dakwah di kampung kita. Ini kan 20 tahun, 30 ini kan nggak menutup mungkin ada yang jadi ustaz, ya. Ada yang jadi lurah, ya. Ada yang jadi camat, mau jadi presiden, oh, ganti Jokowi mau. Udah kelamaan ini. Anak-anak muda ya, anak-anak muda yang ajan subuh ya, siap? Alhamdulillah. Janji sama siapa? Hah? Demi apa? Proyek. Salat yuk kita, agar hidup kita selamat. Siapa yang gak mau sholat, nanti matinya lompat. Mau gak mati lompat? Makanya sholat. Ya? Sholat ya? Awas dulu, yang lompat-lompat apa? Oh, seram amat. Terusin kan? Jadi ngaji sampai jam berapa biasanya? Subuh. Ngaji udah muter. Terus ini, terusin tuh. Nambah kopi ya? Enggak bercanda. Panitia ada pucat gitu. Saya dipesan sama guru saya mu'alim. Dari dulu saya belum ceramah.
kemana-mana itu dipesan. Ini kue apa sih di sini? Saya udah makan bolu sih separuh di atas. Mana kopi baru panas itu sudah turun nih. Kopi lagi enak-enak sudah turun. Terus saya kayaknya dingin dulu. Lukman, nanti kalau suatu saat kamu jadi seorang dai, kamu ceramah kemana-mana, ceramah ke daerah Sukabumi, ke Bogor, Yogyakarta, bahkan kamu sampai ke luar negeri, saya pesan satu, ya guru, saya dengar. Pesan saya kalau kamu ceramah kemana-mana, jangan pernah kamu makanin amplop begitu. Saya bener ceramah dari dulu kemana-mana nggak pernah makanin amplop. Isinya, saya nggak pernah mikirin isi amplop. Sebab itu isi amplop yang mikirin panitia bukan. Nggak penting buat saya amplop, nggak penting buat saya istri. Isi amplop nggak penting. Manusia kan makhluk otak manusia. Kepo banget. Yang ceramah siapa? Mulut siapa? Kamu sholat buat lo. Hah? Salah lagi. Mulut siapa? Nah, lebih ini kayaknya bisa salah ngundang orang sih. Nggak penting buat saya amplop, nggak penting isi jumlahnya yang penting. Kalau ada seorang dai, dicatat nih ya. Catat. Kalau ada seorang dai penceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada seorang dai penceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Jangan kompak, lu gak usah takut, tenang aja, gue temenin. Gak usah takut, kita ngomong aja. Kalau ada seorang dai penceramah minta dibayar, hukumnya dosa. Lebih berdosa panitia ngundang penceramah kagak bayar. Kirang banget. Bebe kencing deh. Ya Allah. Yang terakhir, sebelum saya tutup, saya ada kenang-kenangan buat anak-anak majelis dan ibu-ibu. Saya bawa kalender untuk 2022. Kenapa saya bawa kalender 2022? Kalau saya bawa kalender 2019 sudah nggak berlaku. Saya bawa yang 2022 karena ini sudah masuk bulan Desember. Saya khawatir perlu orang kalender. Gitu, silakan diedarin terus itu kalender, ada gambar saya, foto saya yang kanan saya bisa lihat langsung gitu ya. Tapi pesan saya jangan taruh di dapur ya. Karena gue tikus lagi. Itu kalender silakan yang mau itu yang ingin infak ke dapur ya. Untuk kalender itu yang mau ngasih 10.000 boleh, yang 20.000 juga boleh, ikhlasnya. 10.000 boleh, 20.000 boleh, 50 boleh, 100 kayaknya nggak mungkin dah. Ya silakan, saya bacain selawat, silakan diedarin, ibu-ibu yang mau ngambil silakan diedarin seikhlasnya. Insya Allah ada berkah buat kita semua. Salatun bisalamil mubin lil qafati ta'in ya gharami salatun bisalamil mubin linuqafati ta'in ya gharami. Semuanya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah ya
أصل التكوين من عند كن فيكن يا غرامي صلاة السلام المبين لرحمة الداعي يا غرامي ويقوم بالسلام المبين لنور الداعي يا غرامي اللهم صل على سيدنا محمد. Ya, yang sudah ngambil kalender terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu manfaat dalam setahunnya. Kan kalender setahun ya. Ada nggak kalender cuma sebulan? Ya, kalau udah setahun ya. Tapi Habib tadi buat itu. Langan-langan. Yang paling akhir, Rasulullah SAW meninggalkan banyak mutiara. Banyak mutiara yang Rasulullah tinggalin. Di antara mutiara yang Rasulullah tinggalin, di antara mutiara yang Rasulullah tinggalin adalah Rasulullah berbuat baik kepada orang lain yang berbuat jahat. Ini mutiara yang Rasulullah tinggalin. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama Rasulullah. Sekarang saya mau tanya nih sama jamaah semua. Kalau ada orang yang nyakitin kita, sakit hati kita. Sakitnya di mana? Iya. Ini orang bikin kita sakit hati. Kalau orang Betawi bilang sakit nyampe ke daun-daun, dalam sakit. Hampir tidak ada maaf bagimu. Tiba-tiba ini sebulan, 3 bulan, setahun nih orang datang sama kita. Datang ke rumah kita, minta maaf sama kita. Minta ridhonya. Dia mengakui bahwa dia bersalah. Dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan saya, maafin apa jangan ya Pak? Yang jawab berbocah-bocah doang. Bu, jawab ya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, entah itu tetangga, entah itu saudara, entah itu siapapun, sakit hati kita begini. Tiba-tiba nih orang datang ke rumah kita minta maaf, minta ridho, mengakui kesalahannya, dan dia berusaha untuk tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Pertanyaannya, maafin apa enggak nih orang? Itu baru umat Nabi Muhammad. Karena mutiara yang Rasulullah tinggalin adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Saling memaafkan, itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati dengan penyakit kita. Ini penyakit kita ini. Penyakit kampung saya, kalau di sini insya Allah nggak ada. Penyakit yang saat ini diderita oleh masyarakat banyak. Penyakitnya begini, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada nggak penyakit itu di sini? Nggak ada. Nah itu di Cina, di Indonesia nggak ada. Itu penyakit di Cina karena corona kan dari sono ya, dari Wuhannya. Penyakit sono. Susah lihat orang senang. Tetangga beli kulkas, dia sakit gigi. Tetangga beli TV, dia meriang. Tetangga beli mobil, dia pingsan. Nggak senang lihat tetangganya senang. Nggak senang lihat saudaranya senang. Gimana kalau tetangganya beli rumah baru, bisa innalillahi dia. Islam nggak ngajarin begitu. Harusnya senang melihat tetangga senang, senang melihat saudara senang. Itu ajaran Nabi Muhammad. Tetangga beli sesuatu, naik jabatan, beli rumah baru, beli mobil baru, ucap syukur alhamdulillah. Itu
ajaran Nabi Muhammad. Dan Rasulullah itu terkenal dengan kemuliaan akhlak. Seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta jagat raya ini, seluruh makhluk-makhluknya Allah mengakui keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Suri tauladan dari semua aspek kehidupan manusia, Rasulullah bisa dijadikan contoh. Ada ibu-ibu nyawa kemarin waktu saya di Tangerang Selatan tabligh akbar, jamaahnya 7.000. Kalau di sini 70, 7-nya sama. Di sana 7.000, di sini 70. Tapi jangan kecil hati. Manusia yang datang, yang hadir sedikit, tapi malaikatnya Allah yang hadir lebih banyak daripada manusia. Karena Allah punya malaikat yang ditugaskan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Datang, dia lihat di sini kampung apa namanya? Hah? Poncol Gula. Poncol Gula. Nah, Bu. Kira apa sih? Kampung Poncol Gula. Ada malaikat turun, dia lihat di sini ada ahli zikir. Ada yang sedang berzikir kepada Allah, dia turun. Ngapain dia turun? Dia laporan kepada Allah. Ada si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Terus disebutin satu-satu. Tidak ada yang terlewatkan. Yang hadir duduk di majelis zikir dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Pada akhirnya Allah minta. Ini saya singkat hadisnya. Karena panjang hadis. Saya singkat. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala kepengen malaikat yang hadir. Kalau mau tahu malaikat yang hadir di majelis yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya sampai memenuhi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya. Wahai malaikatku, kata Allah, saksikanlah. Yang suruh bersaksi siapa? Yang suruh bersaksi siapa? Malaikat. Bukan manusia. Kalau manusia kadang-kadang persaksiannya suka palsu. Tapi kalau malaikat insya Allah lempeng. Wahai malaikatku, saksikanlah. Sesungguhnya mereka semua yang hadir duduk di majelis zikir, aku ampuni semua dosa-dosanya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi yang hadir di sini insya Allah Allah puturkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ikut gembira. Rasulullah cinta kepada kita umatnya dari dunia sampai akhirat. Waktu Rasulullah meninggal, napas sudah di tenggorokan, gor-gor. Rasulullah nggak sebut mana istriku, mana anak-anakku, tidak. Kalau kita kan biasanya kalau mau ngepegasin gitu ya, dipanggil anak-anaknya. Udin mana Udin, Ucup mana Ucup. Anak-anaknya semua dipanggil kan? Toha mana Toha, Somat mana Somat, panggil. Udah kumpul semua nih, ada 7 anaknya kumpul semua. Ya Mbak, semua udah kumpul Mbak, ada apa? Bapak udah nggak kuat lagi, kayaknya udah nggak lama lagi. Iya Mbak, kenapa? Bapak pengen pesan, ntar kalau bapak udah nggak ada, jangan pada ribut. Gitu kan pesannya? Jangan pada ribut sama saudara, biar pada akur, biar bapak senang di kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak, apa Pak? Itu tanah yang di belakang jangan dijual. Emang kenapa Pak? Tanah orang. Tapi Rasulullah nggak sebut mana anak-anakku enggak. Rasulullah nggak sebut mana istriku enggak. Rasulullah sebut apa? Umatnya. Kita ini disebut oleh Nabi Muhammad sebagai bukti Rasulullah cinta kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak
terlalu panjang kalam saya menyampaikan apa yang saya tahu. Ya, kalau ada kesalahan itu murni karena memang kebodohan dan keterbatasan pengetahuan saya. Saya minta maaf, minta izin, minta ketuanya kepada guru kita bersama Habib. Kalau ada salah saya minta mohon ketuanya. Seraya beristighfar mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Kalau ada kebenaran itu murni datang dari Allah, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah. Saya mau titip pesan sama ibu-ibu. Apa yang didapat sama ibu-ibu peringatan Maulid? Ya. Kalau Rasulullah kan laki, tapi bisa diambil. Ibu contoh akhlak Siti Khadijah, istri Rasulullah. Ya, ibu semoga jadi istri yang soleha. Apa ciri istri soleha? Ciri istri soleha adalah kalau dipandang sama suami menyenangkan hati suaminya. Kalau dipandang sama suami menyenangkan hati suami. Silakan Ustaz. Afwan Ustaz. Yuk, minta dulu. Bu, contoh Siti Khadijah. Rasulullah kalau mau keluar rumah itu Siti Khadijah dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi. Model kayak gini nih kan cantik-cantik nih, wangi-wangi. Ya. Ibu kalau di rumah wangi begini nggak bu? Saya buket ya. Siapa yang ngomong ini? Ini dia. Itu kan malu itu. Bu, dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi melepas kepergian Rasulullah. Itu istri Nabi, dandan yang cantik, yang rapi, yang wangi melepas kepergian Rasulullah. Mau keluar rumah, depan pintu, cium tangan. Ibu kesini cium tangan nggak sama suami? Enggak. Kapan ibu terakhir cium tangan sama suami? Lebaran. Cium tangan lebaran doang bu. Contoh akhlak Siti Khadijah. Kalau suami memandang, ibu menyenangkan hati. Insya Allah. Ini buat anak-anak semua. Mudah-mudahan istiqomah di majelis taklim. Ya, majelis taklim ini jantung bagi lingkungan. Majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat itu jantung bagi lingkungan. Manusia punya jantung. Kalau jantungnya berhenti berarti mati. Begitupun majelis taklim, kalau lingkungan masih ada majelis zikirnya, lingkungan masih ada majelis taklimnya, masih ada majelis maulidnya, maka lingkungan itu hidup berkah, rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi hati-hati, kita yang sudah istiqomah duduk di majelis taklim, alhamdulillah, itu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi hati-hati dengan hadir duduknya kita di majelis taklim, jangan membuat kita menjadi sombong dengan mereka yang tidak hadir di majelis. Karena hidayah adalah hak prerogatifnya Allah. Hidayah adalah hak prerogatif. Hidayah maunya Allah, jangan maunya kita. Dan apa yang kita lakukan, majelis ilmu, maulid Nabi, Isra Mi'raj, PHBI yang lain, niatkan lillahi, karena Allah saja. Bergantunglah segala sesuatu hanya kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada Allah, nggak akan ada kekecewaan dalam diri kita. Tapi kalau kita bergantung kepada manusia, siap-siap kita akan kecewa. Jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Cakepnya berstatusnya, ya enggak? Bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, apalagi bergantung kepada pacar. Ya. Hari ini masih galau gara-gara diputusin aja pacarnya. Maka setelah acara peringatan Maulid Nabi, yang punya pacar putusin. Setuju? Setuju. Habis Maulid Nabi yang punya pacar putusin. Setuju? Setujunya ragu-ragu.
kan tadi udah dibahas. Pacaran nggak ada manfaatnya lebih banyak mudarat. Langsung aja nikahin ini. Kita berdoa kepada Allah, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam ibadah. Allah sehatkan jasad kita selalu. Kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah berkahi rezeki kita. Yang halal, yang berkah, yang banyak, yang baik, yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah kerja biar berkah kerjaannya. Yang masih nganggur biar dapat kerjaan. Yang udah nikah rumah tangganya sakinah mawaddah. Yang masih jomblo biar dapat jodoh. Biar cepat-cepat nikah. Yang udah nikah biar nikah lagi. Amin ya Allah. Amin kan dulu juga. Malah yang repot. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu jangan lupa besok nonton saya di RCTI ya. Besok jangan di RCTV, nggak ada, adanya di RCTI ya. Hah? Jam berapa? Pas di rumah ente mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dari tausiah Ustadz Lukman Al-Hakim bisa kita amalkan dan kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara akhir yang dimana doa dipimpin Al-Habib Umar bin Hud Al-Faf. Silakan Habib. Salam Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustaz Lukman yang alhamdulillah kita sama-sama boleh dapat ceramah hari ini dasarkan tausiahnya, alhamdulillah dia tertolong dan kasih. Yang saya hormati juga Ustaz Niki Sofian yang mudah-mudahan al-fakir untuk hadir di sini ya, alhamdulillah. Kepada para guru-guru kita Allah sehatkan, Allah berikan rezeki-rezekinya, dan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita ngelihat bingung nih tadi minum, nah kita datang maulid ya, datang maulid ini kan Rasulullah hadir, kita menyambut maulid. Nah kita bingung minumnya ini belum pada minumnya belum pada cara benar. Kalau kita lihat minum cara Rasul gimana sih? Nah, iya coba ambil sebelah satu minum Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, satu teguk Alhamdulillah. Yang kayak orang haus. Nah itu banyak penyakit semua masuk situ. Dan kalau kita ikutin cara Rasul gitu, insya Allah nggak akan sakit. Penyakit juga nggak ada masuk, ya. Ya apa cuma buat nambahin apa nih ya? Dulu. Jadi kita tawas dulu sebelum kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah ya habibi ya qurrata a'in ya malazal ya kabir qalbi wa ya mudghal dami ya min salati alayka wa salini ila ala darajat al-qurbi wa a'ali wa sahbi bi adadi kulli shay. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين.
الفاتحة إلى المرسلين وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين وخصوصا خلفاء الراشدين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر الصحابة والتابعين وتابع الأئمة بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح أزواج رسول الله طاهرات أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وولد الحسن والحسين وذريتهما الجميع ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى روح الإمام الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصديق وشيخ خالد بن أبو بكر سكران وثم إلى سيدنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم مولى الإناث وأخي أحمد بن سالم وثم إلى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ خالد بن عبد الله البارس وثم إلى سيدنا قطب الإرشاد وقوس البلد والبلد الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد وثم إلى سيدنا شمس السمس ومحيي النفوس الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس وثم إلى روح سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد وثم إلى حبيب حسين بن أبو بكر العيدروس صاحب الغرباتان وثم إلى الإمام حبيب طاهر بن مسلم بن طاهر وثم إلى الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السجاد وثم إلى حبيب أحمد الفاكي وثم إلى حبيب حسين بن محمد الحداد ثم إلى حبيب صالح بن مقتنع حمد تنبل وثم إلى حبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وثم إلى حبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وثم إلى حبيب محمد بن علي الحبسي وثم إلى حبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى حبيب دروس بن سالم الجفري وثم إلى حبيب سالم بن أحمد بن جدا وثم إلى حبيب علي بن حبيب أروبي وثم إلى حبيب حسين بن عبد الله على الطاس ثم إلى حبيب عمر بن محمد بن حسين بن هدى العطاس ثم إلى حبيب محسن بن محمد العطاس وثم إلى حبيب علي بن طاهر الحداد ثم إلى حبيب أحمد بن علي الحداد ثم إلى حبيب علي بن كادر الحداد ثم إلى حبيب سالم بن حبيب جعفر الحداد ثم إلى حبيب علي بن عاصم بركبة ثم إلى حبيب علي بن أحمد وحسين وثم إلى حبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى ثم إلى حبيب عبد السلام على الطاس ثم إلى حبيب حسن بن محمد الحداد ثم إلى حبيب عبد الله بن محسن على الطاس وثم إلى حبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ثم إلى حبيب حسين بن عمر على الطاس وثم إلى روحي حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي وثم إلى حبيب سلام بن محمد بن أبو بكر ثم إلى حبيب محمد زيد بن فاطمة المسوى وثم إلى حبيب محمد بن أحمد المحجار ثم إلى حبيب أحمد بن محمد المحجار وثم إلى حبيب عمر المحجار ثم إلى رفيق الحبيب عبد الله بن عمر الشتري وثم إلى حبيب سالم بن عبد الله الشتري وثم إلى حبيب محمد بن أحمد العبدوس ثم إلى رفيق سيد علوي بن عباس المالكي وثم إلى سيد محمد بن علوي المالكي الحسني وثم إلى حبيب علوي بن عبد الرحمن السجاد ثم إلى حبيب جعفر بن محمد الشاب وثم إلى حبيب عبد الله بن عبد القادر الفاجي وثم إلى حبيب عبد القادر بن أحمد السجاد ثم إلى حبيب عبد القادر بن أحمد الفاجي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح ساداتنا العلويين وثم إلى روح saya kirimkan masing-masing kita siapa yang sudah meninggal akhirnya kita ataupun orang tua kita yang sudah meninggal semua ilalu وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة ويجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظامهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali ya. Kita niatkan kita minta sehat wal afiat ya. Minta rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk kita ibadah kita kepada Allah Ta'ala.
Ya, kita minta kita terang iman Islam. Ya. Kita minta dengan kita hadir di sini dengan menyambut apa? Maulidul Rasul. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat, ya, memberikan ridhonya dan menambah kita memberikan syafaat pada kita semua. Ya. Allah ijabah kita punya doa-doa, ya, niat-niat kita Allah ijabah. Al-Fatihah lazimnya. Walikul niatin soleh, walikul niatin soleh, walikul niatin soleh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عنا من فضل لا إله إلا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانك سبحانك تنزل ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى لا ترضى ولك الحمد اجارتي ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم ربنا سلام أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم حاول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ya Allah. Dari usia kami masih kecil sampai sekarang, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ridhamu, ya Allah. Berikanlah syafaat daripada baginda Rasul, ya Allah. Karena kami yang hadir ini, ya Allah, memohon padamu, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Angkatlah penyakit dari saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah. Angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah,
Allah sehatkanlah dari orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami sehatkanlah ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ijabahkanlah doa kami ya Allah, angkat doa kami ya Allah dari syafaat berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk guru kita untuk mengajar doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. أمين وقال الكريم ومن ورحمة الله الحق الفاتحة 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 والسلامة الفاتحة الشفاء الفاتحة وبمعجزة سورة الفاتحة يا الله يا بلد الأمر يا كشف الغيب أنت يا غفير يا رحيم اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر سيوف المختلفة والشريك والمحن ما ظهر منها وما بطن عن جديد الإنجليز يا قاسم من بلد المسلمين إنك على كل شيء قدير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم إنا هذا الدعاء ومنك الإجابة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Buat makannya satu nampan 3 orang ya. Orang 2 orang kalau cukup 2 orang ya. 2 orang boleh 2 orang. Mana lagi? Hah? يا رب صل على محمد يا رب وارفع المجاهدين. صل على محمد يا رب وارفع الجميع. Gue dulu, ibu dulu. Ibu dulu dah. Jangan cewek-cewek dulu. Ada lagi di atas banyak banget. Jadi orang doa. Bagian dulu. Itu aja.
Oh,